Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dan kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah bangkit dan kita dimenangkan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan di dalam ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, Kristus Tuhan telah bangkit. Haleluya.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh mengikuti ibadah ini, marilah kita bersama-sama mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kehadiran kita dalam ibadah ini berkenan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada minggu ini Tuhan, kami kembali menghadap hadirat Tuhan dengan mengakui betapa berdosanya kami, betapa tidak berdayanya kami, dan betapa lemahnya kami Tuhan menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Iman kami sering tergoncang, kami sering tidak setia, kami lebih memikirkan diri kami dengan pikiran dan kekuatan kami sendiri. Nah saat ini Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus, yang mengetahui hal-hal tersembunyi dalam kehidupan kami, boleh mengungkapkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan yang sudah kami kerjakan. Dan biarlah kami semua boleh mengakui itu di hadapan Tuhan, Bapa yang Maha Kudus, yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan yang mendengar pengakuan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengetahui perbuatan-perbuatan kami yang tersembunyi di balik pintu-pintu tertutup. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, mari terus sama-sama kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, hai bangkit bagi Yesus. Anjungkan panji raja dan
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 141 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Tuhan, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan darah-Mu Yesus. Bermasmur bagimu
Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan pembacaan kitab suci di hari raya Paskah ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Kristus, yang mati dan bangkit, yang dimuliakan oleh karena kemenangan atas dosa-dosa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk belajar dari kitab suci, dari surat 1 Petrus pasalnya yang keempat ini. Kaulah yang menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami mengerti lebih dalam lagi makna mengenai kemenangan kebangkitan-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Shalom. Tema kita di Minggu Paskah hari ini adalah kemuliaan lahir dari kemenangan. Hari ini kita merayakan hari raya yang begitu luar biasa, yang menjadi sentral dari pemberitaan Injil. Injil berasal dari kata evangelion. Artinya baik, angelion, satu berita. Artinya berita sukacita. Sukacita atas apa? Atas kebangkitan yang lahir dari penderitaan Kristus, kemudian dibangkitkan kembali di hari yang ketiga. Kristus bangkit dan menang di dalam penebusan terhadap umat manusia. Berkaitan dengan penderitaan dan kemenangan, saya teringat dengan satu filosofi yang dikemukakan oleh filsuf kuno, filsuf Romawi, yang hidup di awal Masehi, tepatnya di tahun keempat sebelum Masehi. Dia meninggal di sekitaran tahun 65 sesudah Masehi. Dia adalah seorang filsuf Romawi dari filosofi Stoa. Filosofi Stoa ini mengedepankan tentang bagaimana memahami makna kehidupan. Ada satu perkataan yang disampaikan oleh filsuf ini. Filsuf ini bernama filsuf Seneca. Seneca menyampaikan dalam bahasa Latin demikian. Ignis aurum probat, miseria fortes viros. Artinya api menguji emas. Ignis aurum probat. Sementara miseria fortes viros. Penderitaan menguji orang-orang yang kuat. Penderitaan yang dialami oleh seorang yang mampu melewati penderitaan itu kemudian mendapatkan kemenangan, bagaikan seperti emas yang begitu berharga. Emas yang berharga ini tentunya melewati berbagai macam tempaan, suatu proses yang keras, yang sulit, sehingga bisa mencapai atau menghasilkan satu benda yang begitu berharga. Api harus dilewati, sesuatu yang panas harus dilewati. Begitu juga dengan orang-orang yang melewati berbagai macam penderitaan. Di hari Paskah ini kita melihat refleksi berkaitan dengan kemenangan Kristus, yang tentunya kemenangan ini dilalui melewati penderitaan. Seneca melihat penderitaan sebagai alat pembentukan karakter. Artinya ketika orang menderita, maka ada satu makna yang sejati yang berkaitan dengan pesan terhadap yang menderita tersebut. Setiap sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan manusia pasti punya, istilah bahasa Arabnya, hikmahnya. Pasti punya pesannya. Nah, Seneca berfokus pada kekuatan moral manusia. Artinya moral inilah yang menjadi kekuatan untuk mempertahankan kehidupan ketika mengalami permasalahan dan pergumulan. Hari ini kita berfokus kepada pembacaan kitab suci dari surat 1 Petrus, bagian dari Perjanjian Baru, yang berpusat kepada refleksi tentang penderitaan Kristus yang kemudian mendapatkan kemenangan. Di sini adalah pusatnya. Pusat dari penderitaan itu adalah refleksi terhadap penderitaan Kristus yang menang. Inilah yang menjadi filosofi pintu masuk ketika kita mempelajari teks hari ini.
Mari kita belajar bagaimana kita menghadapi penderitaan yang dapat memberikan kemenangan kepada kita, seperti halnya Kristus yang telah menderita tetapi menang di hari ketiga sesudah ia mati dan dikuburkan. Kita mempelajari dari surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada para pembaca atau pengguna teks, yakni orang-orang Kristen minoritas di Asia Kecil. Mereka ini adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka orang-orang Yunani berkebangsaan Romawi dengan latar belakang pagan, latar belakang politeis, agama politeis, dewa-dewa Romawi Yunani yang menjadi latar belakang kehidupan keagamaan mereka sebelum mereka menjadi orang Kristen. Mereka tentunya dalam keadaan sebagai orang Kristen yang telah berpindah beralih dari orang-orang pagan menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang percaya terhadap Tuhan yang esa, itu mengalami tekanan sosial dan marginalisasi. Kemudian teks ini tentunya sangat terkenal karena menjadi bagian dari Perjanjian Baru dengan otoritas Rasul Petrus. Jadi nama dari teks ini juga adalah surat Petrus, bagian yang pertama. Nah, surat 1 Petrus ini memberikan otoritas rasuli bahwa ada penggembalaan rasuli kepada orang-orang Kristen baru di wilayah pagan ini yang mengalami penderitaan tapi mendapatkan kemenangan. Nah, di sini fitnah dan tuduhan-tuduhan jahat kepada mereka orang-orang Kristen kita bisa lihat di pasal 2, pasal 3 misalnya. Kemudian mereka dikucilkan, orang-orang di sekitaran wilayah Asia Kecil ini yang menjadi wilayah pemukiman orang-orang Kristen yang menggunakan surat ini, masyarakat sekitar heran terhadap mereka karena mereka tidak hidup dalam kehidupan sosial yang umum, yang biasanya, karena kehidupan sosial yang biasanya adalah orang-orang pagan, tapi mereka sangat berbeda. Tentunya ada penghinaan dan ejekan, dan di bagian ini adalah bagian inti yang kita bahas di pasalnya yang keempat ini. Dan bisa saja di bagian itu kalau kita menganalisa teks ini, orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami tekanan sosial dan ada permasalahan hukum karena mereka berbeda dari yang lainnya. Nah, mari kita bahas secara singkat melalui latar belakangnya di pasal 4 ayat 12 kemudian masuk ke intinya di ayat 13. Ayat 12 dari pasal 4 surat 1 Petrus ini berbunyi demikian dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Agapeti, hai orang-orang yang dikasihi, mexeni zeste, ten imin pirosi, pros pirasmon imin gnomeni. Janganlah kalian menganggap aneh api ujian di antara kalian yang terjadi untuk menguji kalian. Hos xenu imin simvenontos. Seolah-olah sesuatu yang asing menimpa kalian. Artinya jangan mereka menganggap bahwa kalau ada penderitaan sementara saat ini menderita, janganlah pikir bahwa ini sesuatu yang tidak biasa. Anggaplah ini biasa karena ini disebut apa? Pirosi prospirasmon. Ada permainan kata ini ya. Pirose prospirasmon. Api ujian untuk menguji. Bahasa Inggrisnya fiery trial to test. Ada pirose ini seperti api, pure. Ada satu api yang menguji, seperti Seneca katakan bahwa api itu menguji emas, ketahanan emas. Ada api ujian yang memberikan kekuatan, walaupun ada penderitaan ini tujuannya apa dari Tuhan? Untuk menguji kita, menguji keterahanan kita. Penderitaan ini memberikan ujian kepada kita. Ketika kita mampu mengatasi segala permasalahan kehidupan, ujian hidup ini pun bisa kita lewati dan merasa ada kemenangan. Ujian hidup tidak akan pernah terelakkan dan ujian hidup itu pasti menguatkan. Siapa yang tidak pernah mengalami pergumulan di dunia ini? Semua orang pasti pernah mengalami pergumulan. Setiap orang pasti pernah mengalami kesusahan. Apakah kita susah karena kehidupan latar belakang keluarga kita sulit? Atau ada yang di masa lalu kehidupan keluarganya begitu luar biasa hebat. Bahkan dipuja-puja oleh masyarakat. Tetapi pada saat ini mengalami kesulitan. Ingat, segala pergumulan kita adalah pirosi prospirasmon.
spirosi prospirasmon. Api ujian untuk menguji kita. Karena itu kuatkanlah hati kita. Tuhan memberikan ujian ini untuk kita semakin naik dan semakin kuat. Ujian bukan untuk kita jatuh. Ini bukan cobaan ya. Banyak kali orang terjemahkan cobaan. Memang ada mirip-miripnya. Tetapi ujian dari Tuhan untuk membuat kita semakin kuat. Tetapi cobaan seringkali untuk mencoba kita supaya kita jatuh. Jangan takut menghadapi segala macam pergumulan. Karena pergumulan itu pasti kita lewati. Kita lihat ayatnya yang ke-13a. Berbunyi begini. Alakatho kinonite tis tu Christus pathemasin herete. Tetapi sejauh kalian mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, bersukacitalah. Artinya ketika kita menderita dan terutamanya menderita karena bagian dari penderitaan Kristus, jangan bersedih. Itu adalah sukacita. Ada orang yang menderita karena dia buat jahat. Karena dia bunuh orang. Karena itu ditangkap polisi, kemudian dimasukkan penjara, harus menderita. Bukan penderitaan seperti itu. Jangan berpikir penderitaan seperti itu yang menguatkan. Malahan penderitaan seperti ini adalah bagian dari hukuman. Bukan seperti itu. Atau orang yang korupsi, orang yang merusak kehidupan orang lain. Bukan seperti itu. Itu bukan ujian, itu adalah hukuman. Harus kita bedakan. Orang yang menderita karena kebenaran, itu adalah ujian. Dan apalagi ketika dia menderita karena penderitaan yang mengarahkan kepada Kristus, itu adalah ujian yang menguatkan kita. Dikatakan di sini adalah kinonite tis tu Christu pathemasin. Kalau kita menderita, ada pergumulan tentunya. Penderitaan apa? Yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dikatakan ada kinonite. Kinonite ini berasal dari kata kinonia. Kinonia artinya persekutuan, atau bahasa Yunani kuno lafalnya adalah koinonia. Tapi dalam bahasa Yunani kitab suci Perjanjian Baru ataupun Septuaginta berkata kinonia, bukan koinonia. Nah, kinonia artinya persekutuan. Ada persekutuan karena kita bersekutu untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi walaupun sudah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, masih ada penderitaan. Jangan berpikir itu untuk menjatuhkan kita, tapi menguatkan kita. Dan persekutuan yang menghasilkan apa? Yang menjadi pathemasin. Pathemasin berasal dari kata pascho. Pascho, seperti yang pernah kita bahas juga dalam khotbah minggu yang pernah saya sampaikan, bahwa pascho itu artinya dalam bahasa Yunani penderitaan, tapi bunyi kata pascho seperti dalam bahasa Aram yaitu Paskah. Jadi pascho menjadi kata Paskah, hari raya Paskah. Paskah dalam bahasa Aram diambil dari kata Pesah. Pesah artinya dari kata Pasah yang melewati, Passover. Artinya adalah hari raya Paskah. Ketika hari raya Paskah Yahudi dirayakan, hari raya Paskah Israel. Dan tepat di hari raya Paskah Israel, Kristus mati dan Kristus bangkit. Jadi jangan pikir hari raya Paskah atau Pesah itu dirayakan satu hari saja. Ini hari-hari raya namanya. Atau dalam bahasa Ibrani Moed. Jadi Moed adalah hari perkumpulan atau hari raya. Hari raya yang dirayakan 7 hari. Paskah itu dirayakan 7 hari. Dari tanggal 15 Nisan sampai tanggal 22 Nisan. Nah, hari raya Paskah yang saat ini juga kita rayakan, hari Minggu ketika Kristus bangkit, masih hari raya Paskah. Dan kata Paskah ini ketika masuk dalam bahasa Yunani, yang menggunakan bahasa Yunani, memang maknanya beda. Tapi kata Paskah, Pascho, yaitu juga penderitaan. Ada filosofi yang menarik bahwa di hari raya Paskah, Kristus menderita Pascho, yaitu penderitaan, mengalami Paskah, mengalami penderitaan itu sendiri di hari raya Pesah atau Paskah. Nah, di sini kita lihat bahwa penderitaan, ada pergumulan kehidupan manusia, tentunya ketika kita menderita di dalam Tuhan. Ingat, penderitaan itu bukan menghancurkan kita, tapi menguatkan kita. Kita mengalami penderitaan tentunya bukanlah hanya sekedar kebetulan. Penderitaan itu mengarahkan kita, menghubungkan kita
kembali dengan pengalaman salib Kristus yang memberikan kemenangan. Karena salib kematian Kristus bukan hanya mati saja, tetapi ada kebangkitan. Karena itu di ayatnya yang ke-13 ini, di bagian selanjutnya dikatakan, Kherete, bersukacitalah kherete. Walaupun menderita, bersukacita. Penderitaan yang kita alami ketika kita merasa bahwa penderitaan ini justru menguatkan kita, bukan memberikan kita ketakutan dan kehancuran. Tetapi ketika penderitaan ini kita bersukacita dan pahami dengan sedalam-dalamnya, maka penderitaan itu diganti dengan damai sejahtera. Orang yang sakit ketika dia mengarahkan sakitnya ke hadapan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan pergumulan ini karena Tuhan mengizinkannya dan menguatkan saya, maka dia akan kembali mendapatkan sukacita. Sukacita yang memberikan kesembuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Ketika kita bersukacita, memberikan kesembuhan. Yakinlah dan percaya segala sesuatu yang kita alami ketika kita bergumul di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Yang terakhir di ayatnya yang ke-13 bagian B dikatakan begini. Inake ente apokalipsi tes doxes aftu karete angaliomeni. Supaya juga pada saat penyataan kemuliaannya, kalian bersukacita dengan kegembiraan yang meluap. Ada karete angaliomeni. Kalian bersukacita dengan kegembiraan yang luar biasa meluap. Ada dua kata di sini dikatakan. Karete, jadi karete. Karete artinya sukacita. Jadi charis, ada kata karete, kherete yang tadi juga kita bahas di bagian A. Kemudian ada kata ditekankan lagi berkaitan dengan sukacita ini. Angaliomeni. Angaliomeni artinya bersukacita secara melimpah ketika kita menderita. Tetapi Kristus memberikan kita penghiburan, bukan lagi penderitaan, tapi ujian yang menguatkan kita. Karena itu hiduplah dan percayalah kepada Tuhan, gantungkanlah hidup kita kepadanya. Penderitaan dalam hidup orang percaya bukanlah sesuatu hal yang tiba-tiba atau sesuatu hal yang kebetulan saja, melainkan bagian dari ujian kita terhadap iman kita untuk menguatkan kita. Ketika orang percaya mengalami pergumulan karena iman, mereka sedang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan ingat, Kristus menderita untuk menang, bukan untuk kalah. Penderitaan yang kita jalani dalam Kristus tidak berakhir dengan keputusasaan, tetapi ada sukacita walaupun kita menderita, walaupun kita sakit, ekonomi sedang sulit, keluarga sedang mengalami pergumulan, kelihatannya masa depan tidak cerah lagi. Tapi ketika kita bergantung dan menderita ini bersama dengan Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Semuanya pasti berlalu. Kesetiaan dalam menghadapi tekanan dan marginalisasi, seringkali orang mendiskriminasi bagi kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, ketika dalam pergumulan kita dengan iman, menjadi orang yang minoritas misalnya, yang mendengarkan firman ini, mendapatkan tekanan karena iman, yakin dan percaya, Tuhan memberikan kekuatan. Jangan takut, karena ada jalan kemenangan. Penderitaan justru menguatkan. Dan pada akhirnya, penderitaan yang setia dijalani akan berubah menjadi sukacita. Walaupun menderita tetapi bersukacita. Yang meluap. Yakni angaliomeni. Sukacita yang begitu luar biasa meluap-luap. Dan memuliakan Tuhan. Karena kita tahu menderita tetapi dimuliakan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Yang saat ini menuntun kami belajar dari firman-Mu. Kami belajar ya Tuhan bahwa kemenangan-Mu atas maut dan dosa pada saat ini yang kami rayakan memberikan kami kekuatan walaupun menderita, tetapi ada kemenangan dalam kehidupan kami. Walaupun kami mengalami pencobaan, mengalami ujian, mengalami duka cita yang begitu mendalam. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, ini semua pasti berlalu. Kaulah yang menguatkan kami agar kami dikuatkan
agar kami diberikan jalan dan sukacita yang luar biasa menanggung segala penderitaan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, berikanlah kami pengharapan yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan, sebab Engkaulah jawaban setiap kehidupan kami. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memanjatkan doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ketika doa Bapa kami, Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kembali diizinkan dan dilayakkan untuk menghampiri tahta Tuhan, untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami pada kebaktian ibadah minggu ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Kami ucap syukur untuk berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami, yang percaya, beriman kepada Kristus
Yesus Tuhan kami. Kami juga menaikkan syafaat kami untuk keluarga-keluarga dalam umat-Mu di gereja ini Tuhan. Ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan perekonomian, ada yang bergumul dengan keharmonisan dalam rumah tangga, ada yang bergumul dengan pendidikan anak-anak. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan kami, Tuhan mengingatkan kepada kami untuk senantiasa berharap, bersandar kepada Tuhan dalam Kristus. Tidak ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kami yang lebih besar daripada anugerah yang terbesar, yaitu Kristus. Kami memiliki Tuhan yang lebih besar dari semua permasalahan-permasalahan kami. Kami percaya ketika ada masalah dalam kehidupan kami, apapun dimensinya, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar ketika kami bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesuksesan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami. Namun ucapan syukur ini Tuhan jangan berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi penyalur berkat Tuhan. Sehingga ucapan syukur kami itu boleh dirasakan oleh banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, dimanapun Tuhan nyatakan gereja kami, di Pulau Jawa, Kalimantan, dan di pulau-pulau lain. Kiranya gereja ini boleh menjadi cermin bagi kasih kesetiaan Tuhan pada umatnya. Pertumbuhan yang terjadi bukan karena kami mengejar jumlah, tapi karena semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan melalui persekutuan umat-Mu di gereja ini. Dan kiranya semua pemimpin-pemimpin gereja, gembala, baik di sinode maupun gereja lokal, boleh menjadi teladan yang memantulkan kasih dan kesetiaan Tuhan bagi umatnya. Mampukan setiap para pemimpin di tengah segala kelemahannya untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan dengan pertolongan dari Roh Tuhan yang kudus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana Tuhan tempatkan kami. Banyak pergumulan, banyak kesulitan dan tantangan, tapi kami percaya apapun pergumulan, kesulitan dan tantangan itu, di tangan Tuhan, kami pasti bisa melaluinya. Dan di akhir tahun nanti kami boleh memuliakan nama Tuhan, karena kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan, tantangan dalam kehidupan bernegara ini. Tuhan sertai Presiden sampai ke jajaran yang paling rendah. Tuhan juga sertai lembaga yudikatif, lembaga legislatif untuk menjalankan peran-perannya sesuai dengan firman Tuhan. Secara khusus buat anak-anak Tuhan yang melayani di 3 lembaga ini. Biarlah mereka menjadi garam dan terang di tengah dunia yang semakin pahit dan gelap ini. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Dan syafaat ini kami akan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 37. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh
umat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki akhir dari ibadah ini. Maka sekarang, arahkan hati dan pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. That
begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has crowned with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I'll bring my song. All of my debts, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and